semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah evaluasi pendidikan ADP offering F dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Majiatul Julia SPD MM. Di sini kami terdiri dari Lulu Usaadah, Linda Ardia Ayu, dan Mirna Sunarsi. Oke, dalam mata kuliah ini kita akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Oke, yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan atau SKL, merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oke, biasanya SKL sendiri digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Oke, yang kedua yaitu ada kompetensi inti atau KI. KI merupakan bentuk lanjutan atau operasional SKL yang dikemas dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu satuan pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. KI harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill karena sebagai unsur pengorganisasian KD atau kompetensi dasar. Lalu yang ketiga kita memiliki kompetensi dasar atau KD. KD merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari KI atau kompetensi inti. KD sendiri terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan memperhatikan karakteristik pada peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada tingkat SMK sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang pertama yaitu dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional maupun internasional. Yang kedua yaitu dimensi pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, mampu mengaitkan pengetahuan-pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional maupun internasional. Yang terakhir yaitu dimensi keterampilan, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, melalui pendekatan ilmiah sebagai perkembangan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya yaitu jelaskan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang pertama yaitu perkembangan psikologis anak, yaitu kemampuan anak dalam berperilaku dan berpikir. Kemampuan psikologis anak setiap jenjang pasti berbeda. Kemampuan psikologis anak SD tidak dapat disamakan dengan kemampuan psikologis anak SMP, SMA maupun SMK, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu lingkup dan kedalaman. Kedalaman materi yang akan mereka pelajari pada setiap jenjang pasti akan berbeda. Semakin tinggi tingkat jenjang yang akan mereka ampu, maka akan semakin tinggi pula ilmu materi yang akan mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu kesinambungan. Yang keempat yaitu fungsi satuan pendidikan. Antar jenjang pendidikan memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk para siswa dan siswinya. Fungsi pendidikan jenjang SMP, SD, dan SMA pasti berbeda-beda. Pada
jenjang SD, mereka akan diberikan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, ataupun menghitung. Pada jenjang SMP, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pada jenjang SMA, untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan. Ada 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan dari nomor 4, yaitu apa kaitannya antara SKL, KI, dan KD, lalu juga menjelaskan tentang tabel contoh SKL, KI, dan KD di salah satu pelajaran yang ada di SMK Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nah, standar kompetensi lulusan sendiri merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu untuk kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan dari pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat tabel dari standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dari mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 10 semester Gasal. Di sini contoh standar kompetensi lulusan atau SKL ada 4, yaitu yang pertama memiliki kemampuan dasar dalam bidang keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu di sini juga ada memiliki kemampuan spesifik dalam program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan menerapkan kemampuannya sesuai prosedur atau kaidah di bawah pengawasan. Nah, yang ketiga di sini ada memiliki pengalaman dalam menerapkan keahlian spesifik yang relevan dengan dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya dengan menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan. Dari standar kompetensi lulusan ini terbentuklah kompetensi inti atau KI, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja otomatisasi dan tata kelola perkantoran pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga sekolah, dunia kerja, warga masyarakat baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dari kompetensi ini kami sudah membuat beberapa kompetensi dasar yang harusnya dapat peserta didik kuasai. Dari sini kita mengharapkan bahwa peserta didik dapat memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Di sini juga diharapkan peserta didik mampu menerapkan pengetikan atau keyboarding 10 jari dengan kecepatan 200 fps dan ketepatan sebesar 99%. Lalu juga diharapkan dapat mengoperasikan aplikasi pengolahan kata, aplikasi pengolahan angka, lalu aplikasi pengolahan presentasi, dan ada juga aplikasi pengolahan bahan cetak. Di sini juga diharapkan peserta didik dapat menganalisis informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Lalu, peserta didik juga diharapkan menerapkan pengoperasian transaksi online, menerapkan prosedur kegiatan rapat atau teleconference, lalu juga diharapkan menerapkan pengelolaan informasi melalui web
vlog atau blog, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi penggunaan teknologi perkantoran. Sekian penjelasan dari pertanyaan nomor 4, sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.